never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gokil! Ini adalah kata yang tepat untuk menggambarkan film ini. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Scorpion Night tahun 2022. Film ini tuh bener-bener menggambarkan kehidupan yang terjadi di Filipina. Kehidupannya bebas, bukan bebas lagi nih, mah cenderung bablas. Daripada penasaran, langsung aja kali ya kita gaskan cuy filmnya. Film ini tuh diawali dengan seorang pria yang sedang tergopoh-gopoh dan babak belur. Apa sih yang terjadi pada pria ini? Film baru dimulai. Matthew tiba-tiba terbangun dan langsung buru-buru pergi. Dia ini bangun kesiangan. Walaupun kesiangan, tapi tetap aja Matthew masih bisa curi-curi pandang sama seorang nona manis yang baru pindahan ini cuy. Singkat cerita, Matthew pun sampai di kampus, siap pelajaran pun udah dimulai ya. Ini dia teman-temannya Matthew. Ada Paul, Boy, dan juga Maddie. Diam-diam Matthew ini jatuh cinta cuy sama Maddie. Ya tentu, bentukan Maddie yang kayak gini tuh udah tentulah gak bakal dilewatin begitu aja cuy. Apalagi si Matthew sampai berimajinasi tentang si Maddie ini. Saking seriusnya berimajinasi, Matthew pun sampai dilempar spidol sama bapak guru ini cuy. Satu kelas pun tertawa lepas saat melihat Matthew yang pelanga-pelongo ketahuan kalau sedang membayangkan Maddie. Jadi, mereka berempat ini tuh punya sebuah band. Makanya mereka berempat selalu bersama-sama. Seperti di malam ini mereka lagi nonton konser. Di sini sebenarnya Matthew ketemu sama satu nona manis yang sangat sehat. Sehat banget ini mah cuy, namanya Ellen. Tapi pandangan dan hatinya Matthew kayaknya tuh udah fokus ke Maddie. Udah dicoba digoda sama Ellen, Matthew malah lebih memilih kabur. Yang ternyata Maddie ini udah punya pacar. Ini dia namanya Francis. Jauh lebih ganteng dan kelihatannya sih anak orang kaya cuy. Beda banget sama Matthew yang cuma anak kampung, tinggal di kos-kosan kayak gini. Sehari-harinya Matthew pun menghabiskan waktu dengan mengasah pedang. Orang tuanya Matthew ada di kampung, jadi Matthew tinggal di kota ini seorang diri cuy. Nah, saat tengah malam gak sengaja nih Matthew melihat si nona manis, penghuni baru lagi sama pacarnya. Pacar gadis ini kok kerjanya malam-malam aja ya. Ternyata pacarnya dia itu polisi cuy. Jadi di Filipina, kepolisian lagi melakukan patroli rutin. Patroli yang dilakukan untuk memberantas narkoboy. Mereka tuh nggak segan-segan menghabisi bocah-bocah yang ketahuan menggunakan narkoboy. Karena di Filipina nih, angka pengguna narkoboy itu sangat tinggi cuy. Singkat cerita, di keesokan harinya nona manis ini pun terlihat kebingungan. Ternyata dia sedang membutuhkan chargeran laptop. Kesempatan emas bagi Matthew untuk berkenalan dengannya. Mereka pun saling kenalan. Pinay, itu adalah nama dari gadis ini cuy. Orangnya ramah dan senyumannya pun manis. Membuat pembicaraan pun mengalir dengan santai di antara mereka berdua. Pinay pun pergi sambil membawa chargeran laptopnya Matthew. Di sisi lain, Matthew tetap sibuk sama teman-temannya untuk belajar ngeband. Matthew ini ternyata jago dalam bermain alat musik. Tapi saat mereka latihan pun harus terhenti karena Maddie selalu aja teleponan sama pacarnya. Sebenarnya Paul dan Boy tahu nih kalau Matthew jatuh cinta sama Maddie. Mereka pun ngasih tahu Matthew buat sadar diri. Maddie adalah gadis cantik, sedangkan Matthew, sudahlah cuy. Emang terkadang kenyataan itu tuh terlalu pahit ya buat kita terima ya. Singkat cerita, di malam harinya Matthew mendengar suara-suara bahagia dari kamarnya Pinay. Matthew pun mengintip. Pinay tampak lagi bersiap-siap. Matthew berpikir keras, siap-siap buat ngapain. Rasa penasaran Matthew pun memuncak. Akhirnya Matthew pun masuk ke dalam gudang mengintip dari celah-celah kayu rumah ini. Rumah ini memang rumah lama, jadi banyak bagian yang sudah peot dan keropos. Dengan serius Matthew mengintip apa yang dilakukan Pinay di kamarnya cuy. Dan betapa terkejutnya ternyata Pinay adalah seorang streamer. Tapi ini bukan streamer sembarang streamer. Matthew pun jadi makin semangat melihat Pinay sedang beraksi. Aduh, duh. Matthew ya jelas aja nggak menyangka ternyata gadis polos kayak Pinay adalah seorang streamer. Nah, aksinya Pinay ini terhenti saat pacarnya pulang. Pacarnya pun nggak pakai lama langsung bermain kuda-kudaan sama Pinay. Ini si Matthew bener-bener bisa melihat kuda-kudaannya secara jelas cuy. Gokil. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi ini Matthew bangun pagi. Sambil ngopi, Matthew pun mengintip dari tempat biasa.
Rasa penasarannya Matthew pun makin menjadi-jadi. Di sisi lain, Pinay ini mulai khawatir dengan pacarnya. Pacarnya ini kerja sebagai polisi. Situasi Filipina sekarang juga lagi tidak kondusif. Banyak kriminal yang tentunya Pinay nggak mau pacarnya kenapa-napa ya kan? Tapi itu tuh nggak membuat Matthew berhenti untuk berimajinasi cuy. Pinay pun ngambil tangga dan meraih Matthew. Ahai. Tapi ini mah cuma imajinasi aja ya. Tiba-tiba suasana kosan tuh jadi rame. Ada seorang bocah culun yang tampak kebingungan. Ia pun berlari ke sana kemari sambil menawan salah satu penghuni di sana. Untung ada pacarnya Nona Manis ini yang seorang polisi. Ia pun berhasil dilumpuhkan. Nah ternyata bocah culun ini memang lagi diincar oleh polisi cuy. Situasi Filipina ini memang lagi mencekam banget. Pemerintah Filipina nggak segan-segan memberantas narkoboy. Mau yang menggunakan atau cuma mengedarkan semuanya tuh diratain. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa cuy, Matthew pun mengintip apa yang terjadi di bawah sana. Nah, sebenarnya pacarnya tahu kalau Pinay adalah seorang streamer. Tapi pacarnya nggak masalah, selama Pinay bahagia dan enjoy menjalankannya. Matthew pun udah di posisi biasanya dan ancang-ancang untuk menonton kuda-kudaan mereka. Ternyata, Pinay pun sadar kalau Matthew sedang memperhatikannya dari celah atap. Bukannya marah, Pinay malah makin bersemangat cuy. Aduh, duh, 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 duh. Sejak tadi malam, Matthew nggak bisa berhenti membayangkan Pinay. Matthew pun anteng dengan menatap foto-foto Pinay di Instagramnya. Tiba-tiba datanglah Ellen yang tetap harus mencoba menggoda Matthew. Apalagi teman-temannya Matthew emang mendukung nih Matthew sama Ellen. Tapi Matthew tetap aja berusaha mendapatkan Pinay. Di saat hujan deras, Matthew basah kuyup. Matthew nekat masuk ke dalam kamarnya Pinay. Matthew udah tahu kalau pacara Pinay nggak ada di rumah. Karena pacara kerja malam, Matthew pun perlahan-lahan masuk dan seakan-akan jadi pacara Pinay. Matthew udah hafal betul semua gerak-gerik mereka. Sampailah di adegan utama, Matthew masuk ke dalam. Setelah kuda-kudaan, Pinay pun bangun. Dan ternyata Pinay tahu kalau yang main dengannya bukanlah pacarnya. Bukannya marah, Pinay malah tersenyum. Di luar nalar, bagi Pinay ini adalah hal yang biasa baginya. Aduh, sedangkan Matthew jadi serba salah. Tiba-tiba pacar Pinay datang pulang ke rumah, Matthew pun ngumpet di bawah kasur. Yang biasanya Matthew mengamati dari atap, sekarang Matthew mengamati dari bawah. Hari-hari berikutnya Matthew bener-bener sumringah banget. Senyum lebar terpancar di wajahnya cuy. Gak kayak biasanya nih pas mereka lagi latihan band, Matthew full senyum. Bener-bener dah Matthew cuy. Di sisi lain, kepala polisi Filipina sedang dituduh kalau dia ini terlibat dalam pengedaran narkoboy. Aduh, dia yang memberantas, dia juga yang mengedarkan. Hal ini tuh ngebuat pacarnya Pina jadi galau. Dia sama temennya bingung, gimana kalau bosnya ini bener-bener terlibat gitu cuy. Singkat cerita, di malam harinya, hari ini tuh hari yang sangat melelahkan bagi Matthew. Dan tiba-tiba di kamarnya udah ada si Ellen yang menunggunya dengan pakaian siap tempur. Waduh, ini mah gak bisa dilewatin. Lah ya udah, malam ini Matthew baku hantam sama si Ellen. Ahai. Di keesokan paginya semua orang geger. Mereka semua memberi selamat kepada Matthew. Matthew telah resmi jadi bocah culun paling beruntung. Semua orang mendengar bagaimana Matthew berhasil membuat Ellen jadi bahagia. Begitu juga si Pinay yang tersenyum saat melihat Matthew. Bukannya marah, Pinay justru makin getol mengguna Matthew. Mumpung Ellen lagi mandi, ayolah Matthew sebentar aja, kata si Pinay nih. Awalnya si Matthew ragu, tapi setelah Pinay terus menggoda, akhirnya ia pun luluh juga. Ini mah lewat atap cuy. Si Pinay harus naik pakai kursi. Coba itu. Tapi tiba-tiba pacarnya pulang. Pinay pun kaget dan terjatuh. Pacarnya Pinay pun langsung emosi. Dia berlari ke sana kemari mencari siapa yang menyebabkan pacarnya ini. Satu kos-kosan pun panik, apalagi pacarnya Pinay sampai mengeluarkan pistol. Yang taunya Pinay pun ngasih tahu kalau ini cuma salah paham. Singkat cerita, Matthew dan teman-temannya pun lagi mau ikut lomba band. Mereka pun udah ngumpul, tapi kurang satu nih teman mereka yang si Paul. Boy pun nelpon Paul, yang ternyata Paul harus tewas karena dihabisi oleh polisi Filipina cuy. Paul dianggap mengkonsumsi narkoboy. Tanpa ragu, polisi pun langsung menghabisi Paul. Ya itulah cuy, walaupun belum terbukti, tapi polisi Filipina ini langsung hajar aja tanpa belas kasihan. Berita remaja yang meninggal pun tiap hari selalu muncul di TV Filipina. Matthew sangat terpukul. Di sisi lain, pacar Pinay pun dijebak oleh temannya sendiri, yang ternyata temannya inilah yang berkhianat kepada bosnya. Makanya di pagi harinya Pinay terbangun seorang diri. Dia pun bingung karena nggak biasanya pacarnya seperti ini cuy.
Sedangkan pacar Pinay pun sedang disekap di sebuah gudang bersama teman-temannya yang lain termasuk juga bosnya. Mereka semua dihabisi dan dijebak oleh temannya sendiri. Temennya ini menyerahkan mereka kepada bandar karena polisi Filipina bekerja terlalu serius dengan memberantas narkoboy, sehingga bisnisnya pun merosot parah. Temennya ini rela menukar masa depan bangsa Filipina demi segepok uang dari bandar ini cuy. Edan. Di sisi lain, Matthew yang tahu kalau pacar Pinay nggak ada malah memanfaatkan keadaan. Matthew mengubah kesempitan jadi kesempatan. Pinay pun malah nggak menolak cuy. Bermain di tempat jemuran nggak peduli, yang penting mah hayu. Nah, di saat mereka lagi bermain, si Ellen datang ke kamar Matthew. Dia pun mencari Matthew kesana kemari, tapi nggak ada. Pas dia lihat ke bawah, ternyata Matthew lagi kuda-kudaan bareng Pinay. Ellen pun marah, ya iyalah ya cuy, gokil Matthew mah edan. Di sisi lain, pacar Pinay dan bosnya pun lagi bener-bener sekarat cuy. Tapi di titik darah penghabisan, bosnya pun melawan sang bandar. Hal ini pun dimanfaatkan oleh pacar Pinay untuk kabur. Namanya polisi ya cuy, sekali tembak sang bandar pun terkena peluru. Gokil ini mah. Pacar Pinay pun kabur dengan tergopoh-gopoh. Dengan kondisi seperti ini dia masih bisa bawa mobil. Di sisi lain, Matthew yang namanya bocah culun ya cuy, dia mah udah gak tahan lagi. Tiba-tiba datang ke rumahnya Pinay. Awalnya Pinay menolak, tapi kok enak kata si Pinay. Dia kagak tahu cuy, pacarnya ini lagi sekarat nih. Pinay. Dengan tergopoh-gopoh dan darah penghabisan, pacar Pinay pun berhasil pulang ke rumah sambil mengesot. Ia pun masuk ke dalam rumah dan memanggil Pinay. Tapi si Pinay emang gak peduli, ini lagi enak nih, kata si Pinay nih ya. Dan terjadi, pacar Pinay pun melihat kalau si Pinay lagi digenjot sama cowok lain. Gokil. Matthew pun kabur, Pinay pun memeluk pacarnya. Film pun selesai. Gokil, ini gokil parah sih ini film ya. Udah itu aja sih yang bisa gue komentarin dari film ini ya. Ini parah banget cuy, di luar nalar banget film ini ya. Film ini tuh nunjukin kondisi yang terjadi di Filipina ya, dimana anak-anak mudanya tuh lagi doyan banget pakai narkoboy. Makanya pemerintah Filipina nih, dalam hal ini polisi, lagi gencar banget memberantas narkoboy. Karena udah parah banget kali ya, makanya polisi tuh main asal habek aja gitu ya, kagak pakai tebang pilih cuy. Tapi di sisi lain, dalam tubuh polisi sendiri nih, ada juga yang tergoda sama uang. Demi uang segepok, dia malah menyerahkan temennya ke bandar. Di film ini juga memperlihatkan kehidupan orang-orang di Filipina. Ya mereka tinggal berdempetan dan ya begitulah cuy, pergaulannya bebas banget. Pinay apalagi ya, kagak tahu diri banget gitu ya. Udahlah pacarnya perhatian, masih aja nyari yang lain. Si Matthew juga goblok banget loh. Udah tahu ada Ellen gitu ya, yang lebih sehat, lebih mantap, malah nyari masalah dengan mengincar Pinay, nyari penyakit cuy. Ya begitulah cuy, akhirnya film ini ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian bisa dapat makna positif dari film ini. Gue cabut. Dadah.